Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ya bersama saya dari Desa Merajut Asa, dan saya pengen ngajak teman-teman ini menelusuri daerah yang semak belukar ini ya. Jadi di bawah pohon duren yang memang sengaja kita tidak bersihkan. Ini kan rumput-rumput lunak ini ya. Nah, ini pohonnya. Akan ada sesuatu yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman, karena di musim kemarau ini ternyata akan menghasilkan sesuatu ya. Ini musim kemarau panjang teman-teman. Jadi biasanya selepas kemarau itu ada sesuatu yang di daerah saya ini yang ditunggu-tunggu oleh para pekebun ya. Nah, jadi ini ada nih, ini sawit yang saya tanam dari kecil ya. Ini kecil itu yang beberapa waktu yang lalu saya posting juga. Nah, itu tumbuh terus, padahal selalu saya potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Akhirnya saya biarkan. Saya ingin lihat seperti apa buahnya nanti. Itu betul-betul sawit lokal. Sama yang ini juga, kita nggak tahu induk semangnya ya. Nah, saya tanam saja, saya atur jaraknya ya, karena dulunya saya ambil di yang tumbuh di sekitaran pohon durian ini ya. Ada bijinya yang tumbuh di bawah monyet. Nah, ini sepertinya dia bagus ini pertumbuhannya tuh ya. Kita biarkan saja, memang sengaja saya tanam. Nah teman-teman yang kita tunggu-tunggu, ini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Itu dahan yang sana nggak terlihat ya teman-teman, karena jauh dan ada cahaya juga ya, backlit ya, jadi susah untuk melihat. Nah, jadi saya infokan saja kepada teman-teman bahwa sekarang musim kemarau dan tidak lama lagi ya, kalau menurut perhitungan akan memasuki musim penghujan. Dan pohon yang ini sudah ada reaktifnya karena kemarau yang berkepanjangan, tetapi di bawahnya tetap kita pertahankan rumputnya agar tetap lembab ya. Jadi ini lembab menutupi permukaan tanah agar tidak cepat mengering. Nah, beberapa hari yang lalu ada turun hujan, tapi hujan tidak terlalu lebat ya, hanya sekedar untuk membasahi daun-daun saja ya. Jadi belum tentu sampai ke tanah, karena tanahnya masih relatif agak kering. Nah, jadi durian ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk berbunga sana ya. Sudah kelihatan ada bintil-bintil kecil-kecil ya. Dan ini dulu tidak pernah jadi ya. Memang batangnya besar seperti itu, tapi beberapa tahun nggak pernah jadi ya. Nah, waktu saya bersihkan, saya kelola, saya pupuk. Nah, ada juga yang nempel buahnya ya, jadi bisa bertahan buahnya. Biasanya dia rontok buahnya, padahal buahnya sangat mantap, tebal dan legit rasanya ya. Jadi ini. Nah, karena dia tebal dan legit, sehingga buahnya itu kalaupun jatuh, ada yang tersisa itu sering bolong ya, dimakan binatang. Jadi ndak tupai, malam-malam itu kelelawar ya, apapun yang bisa terbang dia naik. Selain monyet juga, jadi monyet, tapi ini monyet kalau kita jaga kan dia agak takut, tapi sering aja turun. Monyetnya itu turun, dia manjat melalui pohon, karena ini kan double ini. Nah, ini tuh ada yang kecilnya. Jadi dia naik lewat yang kecil itu. Kalau lewat yang besar, monyetnya juga nggak bisa. Tapi yang lewat kecil itu dia naik, lompat
lompat ke situ kalau kita datang ya. Jadi biasanya sebelum kita datang ke sini dia sudah naik ke atas pohon. Kalau kita datang dia terjun ke situ, dan itu nanti rencana akan saya tebang, saya eksekusi. Jadi di seputaran sini ini akan saya eksekusi, kita bersihkan nantinya. Selain itu juga nih masih belum terlihat ya, tapi ada mulai dia kelihatan di pangkal dahannya itu ya, pangkal dahan di dahan duren itu terlihat sudah mulai pecah gitu ya. Nah mudah-mudahan saja, karena kemarinnya sebelum ini jadi semak belukar itu pohonnya saya pupuk, saya lingkarin dengan pupuk NPK dan pupuk yang mengandung boron juga ya. Mudah-mudahan bisa bertahan buahnya, itu harapan saya. Nah ini kalau dia banyak, ini nanti kembali akan saya bersihkan. Tapi saya tadi udah nemuin tetangga di situ ya, ada tetangga di situ. Saya nemuin, kebetulan belum ketemu, masih mau menyuruh dia untuk melakukan apa istilahnya pembersihan di lahan saya sana ya. Dan itu nantinya rencana untuk saya tanam sawit, karena tidak ada lagi pohon karet yang dulunya tempat saya nyadap karet ya. Sekarang sudah tidak ada, kosong melompong, hutan melulu ya. Kita tidak ingin tanahnya terbengkalai, tidak dirawat, karena di dekat kota ini sungguh kita merawat tanah itu harus memang hati-hati, karena kadang-kadang ya namanya juga manusia melihat tanah tidak terawat mau main serobot saja ya. Nah ini di sini penuh pohon karet, ini tinggal beberapa pohon saja yang terlihat habis ya teman-teman. Jadi dia tumbang karena usianya pohonnya itu dimakan rayap ya. Jadi di dalam pohonnya itu dia dimakan rayap. Jadi seperti itu teman-teman. Saya tadi hari ini survei lihat, ternyata yang ini ya, yang ini sudah terlihat, ini terlihat dengan jelas dengan mata telanjang terlihat. Nah yang sana saya belum lihat, tapi kayaknya sudah mulai juga. Yang tinggi yang sendiri di tengah-tengah itu ya, nah yang itu, nah sudah mulai ada juga terlihat, karena dia tinggi jadi susah melihatnya. Itu teman-teman, jadi sudah mulai berbunga, gak lama lagi ini kembali. Kalau sudah bunganya sudah mulai besar, sudah mulai mekar, ini kita akan kita lakukan pembersihan supaya nutrisi di tanahnya ini ya, di tanahnya ini untuk mengisi ke pohon durennya, tidak rebutan dengan gulma yang ada ini. Gulma yang ada ini kan memang sengaja nggak kita tebas untuk menutupi permukaannya yang setelah masa berbuah kemarin ya. Jadi kalau dia berbuah kan kita bersihkan, bahkan kita kumpul-kumpul, kita tumpuk, kita bakar, kita tumpuk, kita bakar. Itu terkoyak artinya kelihatan tanah, jadi tanahnya menjadi gersang. Nah ini contohnya teman-teman, ini pohon karet yang dalamnya bolong, itu lanjutannya saya potong aja. Nah potong, jadi itu ininya saya bakar aja, itu bikin api unggun karena pohonnya dimakan rayap. Nah ini kalau dari mata telanjang seperti ini ya, di sana itu sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda ya. Ya jadi yang ini, nah yang ini batangnya ini nggak terlihat, yang situ belum kelihatan. Nanti kalau sudah terlihat, saya akan upload dan perlihatkan kepada teman-teman ya, karena ini lokasi memang lokasi kebun. Saya seling dengan pembibitan sawit saya ya. Ini
Ya, ini sekitar 100 lebih, ada yang kecil juga. Yang sana ya yang 150-an itu yang besarnya. Yang kecil ada, yang kecil itu hampir 100, jadi kurang lebih 250-an di situ sebenarnya. Tapi kan kita seleksi lagi. Yang ini juga nih udah ada beberapa yang sudah saya seleksi ya. Jadi nanti seleksinya tuh sambil ngangkat kita pisah-pisahkan. Kalau sudah lahannya sudah kita bersihkan. Jadi rencana saya lahan itu nggak kita bakar ya, tapi sistemnya kita buat jalur. Jadi kita bikin jalur, kita bersihkan saja, nanti kita potong, kita cincang ya. Jadi biarkan kayu-kayunya itu lapuk sendiri sebagai nutrisi untuk tumbuhan dan memperlambat proses tumbuhnya gulma. Kalau dia bersih itu yang cepat tumbuh itu adalah gulma ya. Kalau dia tertutup itu akan lambat menghambat pertumbuhan gulma ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat-lihat saja dulu. Ini saya penasaran. Sengaja memang ini nanti kalau sudah bunganya banyak, nah, kita kembali kita tebas. Ini kan gampang kalau nebas yang jenis kayu-kayu yang seperti ini, pohon-pohon kecil ya, gulma pengganggunya. Nah, jadi ini teman, ini pohon lei sebenarnya kemarin berbuah sampai ya lumayan buahnya, sempat saya tebas-tebas bawahnya, tapi karena cuman lei doang ya, jadi malas nungguin walaupun banyak. Akhirnya kebagian jatah monyet ya, jadi kita nggak kebagian lagi leinya. Tapi syukur alhamdulillah yang di rumah ada lei, yang itu yang kita rawat. Nah, ini pohon ini saya belum lihat apa istilahnya bunganya ya. Ini kemarin ini pohon bambu itu teman-teman, bambu ketika dia tumbuh kita potong, tumbuh potong, akhirnya dia mati sendiri ya, mati dia karena tidak ada yang menghasilkan zat makanannya kan. Nah, karena jadi untuk menghasilkan proses fotosintesisnya nggak ada daunnya ya, jadi akhirnya dia mati. Saya lihat-lihat ya, belum terlihat, sudah mulai juga teman-teman ya. Mudah-mudahan ini apa benar apa enggak, apa efek dari cahaya ya, penyinaran ya. Mudah-mudahan saja ini kembali berbuah ya. Kalau ini berbuah, nah ramai lagi ya. Saya bawa teman-teman biar malam-malam kita cari buah durian. Ya. Itu belum terlihat, belum terlihat ya teman-teman. Apalagi yang jauh di sana. Nah, alhamdulillah ini bambunya pada sudah mati semua. Mau tumbuh saya potong, mau tumbuh saya potong. Kalau kayu yang kecil-kecil yang seperti ini, nah, gulma ini ya kita biarkan. Nanti kita tebas tuh dia selama musim durian dia nggak akan tumbuh. Nanti kalau sudah kita tinggal beberapa bulan baru dia tumbuh lagi gulma ini ya teman-teman. Ini gulma ini juga karena pengaruh kemarau yang berkepanjangan kelihatan seperti kuning ya, padahal biasanya hijau dia, jadi menguning. Krisis unsur hara. Ya jadi cukup ya teman-teman, jadi itu infonya, dan saya harus pulang karena kita ini udah ada panggilan dari toa masjid itu ya. Hari ini hari Jumat, biasa setiap
hari Jumat saya ke kebun ini ya sebentar ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ini teman-teman, ini jembatannya juga pada lapuk. Nah, ini jembatannya udah keropos. Ini ragu-ragu kita naiknya teman-teman. Tapi ini biasanya terbendung dangkal semacam semacam air terjun. Ya, biasanya dulu ya. Ini karena terbendung oleh akar-akar pohon ini ya. Itu teman-teman, ini kita masih memantau. Mudah-mudahan saja durian ini berbunga lebat tahun ini, sehingga menghasilkan sesuatu yang hasilnya nanti kita akan manfaatkan sebaik-baiknya ya teman-teman. Tuh banyak ya. Ini sungai ini karena faktornya terbendung saja. Kalau enggak kering dia ya, karena di bagian hilirnya itu ada tanah yang longsor sehingga membendung sungai, hingga ini airnya enggak keluar ya. Sementara ini sebenarnya airnya yang di depan itu kan mereka mandi ya, mandi segala macam, jadi ini sebenarnya airnya agak kotor ya. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya informasikan, dan ini kita pulang. Dan perlu saya informasikan kepada teman-teman di kebun ini ya, ini sudah kebun singkong. Ini yang punya udah ditinggalkan ya, pondoknya yang di situ udah dibongkar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini lokasinya dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Ya, jadi itu saja infonya. Nah, mudah-mudahan harapan saya durian kita yang sana ya bisa berbuah lagi, sehingga kita rame lagi di bawah pohon durian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.